warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Araniri, Kota Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan sedikit uraian ataupun gambaran mengenai sebuah fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi di dalam masyarakat kita, yang tentunya berkaitan dengan hukum keluarga. Hal-hal yang selanjutnya akan saya sampaikan di dalam video ini merupakan hipotesa awal yang saya temukan di lapangan, yang saya gunakan sebagai data awal untuk selanjutnya melakukan penelitian lebih jauh. Jika memang nantinya apa yang saya sampaikan terdapat kekeliruan ataupun ada hal yang tidak tepat, maka saya harap dapat dimaklumi dan kemudian juga bisa diberikan masukan agar kedepannya penelitian yang saya lakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Adapun tema ataupun judul yang ingin saya kaji yaitu tentang DP mahar dalam tradisi adat pertunangan di Aceh yang ditinjau dari segi konsep uruf dalam hukum Islam. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa mahar itu merupakan pemberian wajib dari seorang calon suami kepada calon istrinya sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa mahar ini merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sesuai dengan kemampuannya. Mengenai bentuk, jumlah, jenis, maupun kadar mahar itu tidak ditentukan secara khusus di dalam hukum Islam. Namun hal ini menjadi kesepakatan bersama. Seiring dengan berkembangnya zaman, mahar ini juga ikut terus berkembang. Mulai dari yang bisa kita dikategorikan sebagai mahar yang sederhana sampai dengan yang bernilai materi tinggi seperti misalnya mobil, rumah, perhiasan, bahkan banyak juga yang menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Kemudian timbul pertanyaan, mana mahar yang paling afdal di antara jenis mahar tersebut? Sebenarnya kita tidak ada yang dapat mengukur mana mahar yang bisa dikatakan paling baik ataupun mana mahar yang tidak baik. Semua kembali kepada pribadi masing-masing bagaimana kita menilai mahar itu sendiri. Di Aceh, penetapan mahar ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Sebagian mahar ditetapkan secara turun-temurun sehingga sudah menjadi tradisi dan sulit untuk digeser dalam kehidupan masyarakat. Mahar di Aceh secara keseluruhan berbentuk emas yang disebut dengan mayam, di mana satu mayamnya itu seberat 3,3 gram. IDI misalnya menetapkan standar mahar dengan 25 mayam atau sekitar 75 gram. Lain lagi di daerah Aceh Selatan, khususnya Kut Timur, di mana di sana dalam hal penetapan mahar ini telah dibuat sebuah kesepakatan bersama, yaitu dengan patokan 2 mayam saja atau 6,6 gram. Kesepakatan jumlah mahar 2 mayam atau 6,6 gram. Kemudian jika memang si calon suami ingin memberikan mahar yang lebih kepada si calon istrinya, maka ia dapat melakukannya setelah akad nikah, dan itu tidak dimasukkan atau tidak diakadkan ketika akad nikah berlangsung. Yang diakadkan hanya 2 mayam saja, selebihnya dianggap sebagai pemberian atau hadiah semata. Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan haruslah terlebih dahulu saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui, tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang kekal, tentunya tanpa adanya perceraian. Yaitu masalah yang amat penting, artinya bagi kekekalan sebuah perkawinan. Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman tentang khitbah itu dengan amat teliti. Meskipun realitanya yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa perceraian seringkali terjadi karena tidak saling pengertian dan juga tidak saling memahami di antara pasangan masing-masing. Setelah keduanya saling mengenal dan menetapkan pilihan,
Kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran kepada pihak perempuan sebagai langkah awal dari suatu perkawinan. Tujuan diadakannya peminangan ini adalah untuk mengetahui atau untuk menunjukkan bahwa adanya keseriusan seorang laki-laki untuk menjalin hubungan dan mengikat perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh orang lain lagi. Sebagaimana yang kita lihat fenomena saat ini, banyak masyarakat yang mengenalkan kedua mempelai dengan cara merayakan pertunangan, yakni dengan cara calon mempelai laki-laki mendatangi rumah calon mempelai perempuan dengan membawa beberapa seserahan kepada calon istrinya, seperti cincin, macam-macam makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Dalam praktek masyarakat Aceh sendiri, ketika proses peminangan atau pertunangan berlangsung, pihak calon mempelai laki-laki memberikan emas seberat 2 manyam atau 6,6 gram dalam bentuk cincin, dan juga berbagai seserahan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya kepada pihak calon wanita yang dikhitbah sebagai bentuk atau tanda untuk mengikat hubungan antara keduanya, di mana emas yang diberikan itu kemudian nantinya disebutkan secara utuh sesuai jumlah mahar yang telah ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak ketika akad, tanpa menyebutkan telah diberikan sebagian ketika proses pertunangan berlangsung. Meskipun tidak dikatakan secara langsung bahwa emas yang diberikan ketika proses peminangan berlangsung sebagai DP mahar, namun realitanya emas tersebut akan dimasukkan ke dalam jumlah keseluruhan mahar yang diberikan kepada sang calon mempelai perempuan yang totalnya akan disebutkan ketika akad. Jika seumpamanya mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak sejumlah 15 manyam, maka ketika akad selesai maharnya akan ditambah 13 manyam lagi, sedangkan disebutkan 15 ketika akad nikah berlangsung. Dan jika salah satu pihak membatalkan pertunangan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa denda. Lantas, bagaimana fenomena tersebut jika kita lihat dari sudut pandang Islam? Apakah hal tersebut dibenarkan atau justru menjadi sebuah tradisi baru yang keliru dan tidak boleh untuk diikuti? Maka berdasarkan permasalahan yang saya uraikan tadi, saya menjadi tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini menggunakan konsep uruf di dalam hukum Islam. Adapun fokus penelitian saya itu berbatas kepada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses penetapan DP mahar dalam adat pertunangan di Aceh. Kemudian yang kedua, apa saja konsekuensinya yang timbul jika peminangan dibatalkan oleh salah satu pihak sebelum proses akad nikah berlangsung. Kemudian bagaimana tinjauan konsep uruf terhadap pemberian DP mahar dalam tradisi adat pertunangan di Aceh. Maka dari itu tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penetapan DP mahar dalam adat pertunangan di Aceh, kemudian untuk mengetahui konsekuensi yang timbul jika peminangan dibatalkan, kemudian untuk menganalisis tinjauan konsep uruf terhadap pemberian DP mahar dalam tradisi adat pertunangan di Aceh. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian riset atau penelitian lapangan, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang dirasa bersangkutan dengan atau urgen dengan penelitian ini. Demikianlah paparan atau gambaran singkat tentang penelitian yang akan saya lakukan sebagai salah satu bentuk tugas akhir untuk mendapatkan gelar master. Jika dalam hal ini terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.